Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Lintang Moning Imtiaz, dalam acara Bincang Kilat Kesehatan. Pada tahu nggak sih pada pagi hari ini kita akan membahas penyakit apa? Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu penyakit yang sedang ramai diperbincangkan oleh halayak umum. Apa sih penyakit tersebut? Penyakit itu adalah cacar monyet atau monkeypox. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah melaporkan bahwa terdapat 92 kasus konfirmasi cacar monyet di 12 negara yang berbeda. Lantas sebenarnya cacar monyet itu apa sih? Bagaimana cara penularannya? Dan apakah penyakit ini akan semengerikan dengan COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah bersama dengan Ibu Denaya Tirta Amalia dari juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ibu Taskia Sabita Salma dari praktisi kesehatan. Halo, selamat pagi Ibu Denaya dan Ibu Taskia. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Denaya. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebenarnya sudah ada belum sih Bu laporan kasus cacar monyet di Indonesia? Iya, memang sampai saat ini belum ditemukan kasus monkeypox atau cacar monyet ini di Indonesia. Penyakit ini kan sudah merebak ke 12 negara ya Bu. Lantas bagaimana sih cara penularannya? Dan apakah pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat pencegahan atau mitigasi agar penyakit tersebut tidak masuk Indonesia? Baik, nah memang untuk saat ini yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan. Nah, meningkatkan kewaspadaan ini dengan cara selalu mengikuti perkembangan global, terutama di 12 negara dan negara-negara endemis. Selain itu juga meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara seperti di pelabuhan dan di bandara. Nah, hal utamanya adalah kami mengawasi bagian karantina hewan dan juga berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan. Seperti itu. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa bandara dan pelabuhan merupakan pintu masuk. Lantas, adakah screening yang harus dilakukan di bandara dan pelabuhan? Dan apakah screening tersebut akan sama halnya dengan screening COVID-19? Baik, screening yang kami lakukan itu adalah pendataan lengkap penumpang terkait kesehatannya. Begitu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan adalah kejujuran dari penumpang dalam mengutarakan atau menjelaskan keluhan mereka barangkali ada yang bergejala seperti itu. Nah, selain itu juga kami melakukan atau mengadakan thermal scanner ini untuk mendeteksi suhu tubuh begitu ya, karena salah satu gejala dari cacar monyet ini adalah suhu badan tinggi atau demam tinggi. Baik, terima kasih Ibu Denaya. Ibu Taskia, saya ingin bertanya nih, kan penyakit ini sudah menyebar ke 12 negara. Lantas, apa sih Bu sebenarnya penyakit cacar monyet itu? Bagaimana sih cara penularannya? Berapa lama masa inkubasinya? Dan menurut data yang saya baca, apakah benar bahwa penyakit ini berhubungan dengan salah satu orientasi seksual? Dan apakah cacar monyet ini sama halnya dengan cacar air yang sudah ada di Indonesia? Jadi yang pertama, cacar monyet ini berbeda dengan cacar air dan cacar. Kalau cacar air biasanya ditemui pada anak-anak, sedangkan cacar sudah punah pada tahun 1980-an. Cacar monyet ini berasal dari monyet, mirip dengan cacar, namun bukan cacar air dan lebih ringan. Keluhan awal biasanya yang dirasakan oleh orang yang terkena cacar monyet, mereka akan merasa demam, sakit kepala, sakit punggung, sakit otot, serta mengalami pembesaran kelenjar getah bening biasanya di area leher.
Nantinya setelah 1-3 hari akan muncul ruam-ruam, merah-merah, serta lenting pada kulitnya. Untuk penularan dari cacar monyet ini masih dalam proses investigasi, namun ada dugaan dapat menular melalui cairan tubuh, terutama pada kontak seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Dikarenakan banyak laporan kasus yang terjadi pada kontak seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Namun, kasus ini tidak hanya dapat terjadi pada kontak seksual antara laki-laki dengan laki-laki saja. Lantas Bu, apakah penyebaran dari cacar monyet ini akan secepat dengan penyebaran dari COVID-19? Jadi WHO mengatakan bahwa penularan cacar monyet ini lebih bisa ditahan dibandingkan COVID-19 karena cacar monyet ini penularannya terjadi ketika orangnya sudah bergejala, terlebih sudah ada lenting pada kulitnya dan ada kontak erat yang lama. Sedangkan COVID-19 penularannya melalui airborne, jadi ada yang terbang-terbang di udara, serta ada orang yang tidak bergejala, sehingga lebih sulit untuk ditahan. WHO optimis jika penularan cacar monyet ini lebih bisa ditahan di luar dari negara-negara Afrika, dikarenakan Afrika merupakan wilayah yang endemis. Untuk negara-negara di luar itu dapat dilakukan penanganan pada orang yang bergejala, terlebih jika sudah ada lentingnya, dilakukan penanganan sebaik-baiknya dan jangan sampai kontak dengan orang lain. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai cacar monyet. Yang dapat saya simpulkan adalah cacar monyet di Indonesia itu belum ada kasusnya. Namun, masyarakat harus waspada terhadap kasus cacar monyet. Dan demikian acara Bincang Kilat Kesehatan pada pagi hari ini. Saya, Lintanguni Intias, izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya Bincang Kilat Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.